Selamat sore, Semeton Radar Bali Digital. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Moge Ari Suharsani ya. Dia adalah penulis buku ini. Ada dua buku, yaitu novel Kunang-Kunang Hitam dan kumpulan cerpen Cubang ya. Apa yang menarik dari dua buku ini? Mungkin Semeton pernah baca dan tahu apa yang menarik ya. Dan untuk memahami itu kita akan langsung aja sama Moge ini. Moge, apa kabar Moge? Kabar baik deh. Kabar baik dan tambah baik ya, karena ini lahir di tahun 2019 dan 2020. Iya betul. Yang duluan yang mana Moge? Ini ya? Duluan ini Cubang. 2019. Ini 2020 awal ya. Agak berdekatan. Baik. Moge kan pegawai bank, ngapain nulis buku? Sebenarnya antara ini dua dunia yang berbeda ya, Dek ya. Jadi memang teman-teman di kantor pun juga kaget gitu. Oh ternyata nulis gitu kan, dia juga kaget. Padahal sebenarnya duluan mana sih jadi pegawai bank atau nulis gitu kan? Sebenarnya duluan nulisnya, baru jadi pegawai bank gitu. Oke. Terus begini, saya sudah baca buku ini, dua buku ini. Saya butuh waktu yang tidak lama ya. Jadi kemarin saya baca 5 jam selesai keduanya. Itu karena fokus. Sudah minta waktu sama orang di rumah ya, supaya jangan diganggu gitu ya. Anak ada yang empu gitu. Jadi semedi di kamar gitu ya baca. Apa yang menarik? Nah, Mbak, ini ada peran ya Niwayan Chandri di novel di novel Kunang-Kunang Hitam, dan ada sosok Wayan Sanu ya di Cubang. Mereka ya mewakili perih masyarakat lokal ya yang tergenjot sama investor. Nah, kenapa mau mengangkat hal-hal seperti itu, Mbak? Iya, awalnya gitu deh ya. Jadi kalau cerita misalnya awalnya sebenarnya ini terbawa oleh pengalaman dan apa yang saya rasakan sih sebenarnya deh ya. Padahal sebenarnya awalnya tuh nggak pengen arahnya mau begini sehingga ketika pembaca membaca itu seperti mengangkat sosok yang seperti Dek bilang tadi kayak tergencet, kemudian adalah orang-orang yang tersisih, orang-orang yang mengalami bisa dibilang sesuatu yang minoritas lah di antara kemodernan yang datang gitu kan ke Bali gitu. Awalnya tuh nggak kesana, tapi kok terbawa aja gitu. Jadi muncul tema dulu, masalah kita mau ngangkat ini mau ngangkat tentang hutan gitu misalnya. Kemudian setelah ngangkat tentang hutan, akhirnya muncul ada tokoh ini, kemudian ada tokoh ini. Akhirnya kemudian muncullah tokoh harus ada sosok nih yang berperan di sana gitu kan. Akhirnya muncullah si Nilo Chandri gitu kan. Muncul Nilo Chandri, kemudian dia mewakili orang yang mempertahankan sesuatu yang bersifat milik dia dalam hal ini kebetulan sebuah hutan, sesuatu yang bersifat alami yang nanti berhadapan dengan kemodernan gitu. Nah, ketika dia kemudian muncul menjadi sebuah buku, ternyata muncul berbagai pendapat dari pembaca, dan pendapat itu sungguh kadang-kadang saya nggak nyangka sih Dek gitu. Oh, tiba-tiba ada pendapat ini. Kemudian ketika yang lain membaca, oh ada pendapat ini. Dan bagi saya, oh ternyata ini bisa dibawa kemana-mana sebenarnya, sesuatu yang di pikiran saya sebenarnya sederhana sekali sih, awalnya muncul mau ngangkat tentang hutan gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa menjadi bacaan wajib di Dinas Lingkungan Hidup, Mbak. Ya, karena pengalaman real ya, kita sekarang kita berhadapan dengan banjir dan tanah longsor. Tentu inti dari karya sastra ini arahnya ke sana, Mbak. Katanya belasan tahun nih nggak nulis, nggak nulis belasan tahun. Iya. Dan tiba-tiba menulis lagi. Ini kan banyak mungkin orang yang juga memiliki bakat yang sama, potensi yang sama, tetapi juga akhirnya terlanjur tidak menulis dan tidak menulis selamanya. Mbak kok berhasil nulis lagi setelah belasan tahun vakum? Karena saya nggak mau begitu deh. Oke, sebenarnya itu hal lain deh. Yang pertama memang saya mengalami sempat juga 11 tahun nggak nulis ya deh. Itu nulis terakhir itu saya ingat banget
di salah satu media terbitnya, dan itu sudah lama, itu kuliah awal deh, kuliah awal gitu kan. Tentunya fakultas ekonomi berarti ya. Fakultas ekonomi. Kemudian kuliah awal, habis itu sudah sibuk dengan kegiatan di kampus, kemudian bekerja, menikah apalagi itu hal baru. Padahal banyak sekali yang bisa kita tulis ya kalau mau kehidupan ketika menikah itu apa yang terjadi, perubahan-perubahan. Saya mencoba nulis, tapi nggak ada kegembiraan deh. Itu kayak dipaksa, dipaksa dan nggak nyaman gitu. Saya seperti ngalih-ngalih tema gitu loh, seperti nyari-nyari, maksa pakai tema itu, dan saya nggak enjoy. Ada cerpennya saya baca gitu, sampai saya baca lagi, dan cerpen itu saya tuntaskan. Saya kalau mau bikin cerpen sebisa mungkin tuntas, mau dia jadi cerpen kayak apa, tuntasin dulu. Nah itu saya baca, dan memang aneh-aneh deh cerpennya, ada beberapa lah, gitu banyak. Nah kemudian akhirnya menulis lagi itu ketika saya sudah bekerja, jadinya sekarang ya udah bekerja, dan udah bekerjanya pun udah hampir belasan tahun. Dan itu sebenarnya munculnya gara-gara teman saya ngirim dia tahu saya suka nulis gitu, tapi dia tahu saya sudah lama nggak nulis gitu. Dia ngirimin saya informasi gitu dari Instagram, di capture sama dia, dikirim ke saya screenshot, ada pelatihan ini gitu kan, yang pelatihan diadakan di luar lah. Terus saya ikut gitu. Kemudian itu yang pertama. Nah kemudian ada lagi satu kesempatan saya ketemu orang itu ingat tulisan saya yang zaman dulu deh gitu, dan dia anak muda. Dia anak muda jauh dari saya lagi belasan tahun, mungkin kayak tingkatan ponaan saya lah gitu. Dia bilang gini, kok kayaknya saya kenal sama namanya Mbak, dia bilang gitu kan. Namanya sama kali, saya bilang gitu. Enggak gitu. Terus dia nanya lah, bertanya, hobinya apa? Dia nanya gitu. Oh saya suka nulis. Ih kok sama gitu. Nulis apa gitu? Ya kadang-kadang fiksi gitu kan. Apa sih gitu? Cerpen, saya bilang gitu. Pernah dimuat? Pernah dulu di sini. Judulnya apa? Saya sebutlah salah satu judul, dan dia baca itu gitu kan. Itu judulnya apa, Mbak? Celagi ya. Mirip-mirip. Tidak ada di Nggak ada di sini, nggak ada di sini karena cerpen udah lama banget gitu. Itu yang saya bilang awal-awal kuliah. Nah, dari sana kemudian saya merasa ini pertanda nih, pertanda gitu. Dan kemudian akhirnya saatnya turun gunung. saatnya kita Nah ini kaitannya, ini sedikit ya, semacam mungkin apa istilahnya dek, kontemplasi ya. Udah umur segini, udah bekerja, kemudian juga rasanya kok anak-anak juga udah nyaman lah di rumah gitu ya. Kita perlu sesuatu yang kembalilah ke hobi kita, apa yang kita suka. Dan samping itu saya berpikir bahwa ketika seseorang sudah mendapatkan ini kan semacam anugerah ya dek ya, kita bawa dari lahir. Ada orang bisa bernyanyi, ada orang bisa melukis, kemudian ada orang dibekali dengan mungkin bisa menulis gitu kan. Tapi kenapa nggak kita jawab, udah dibekalin itu, nggak kita jawab dengan oke deh saya akan lakukan menulis itu atau melukis itu atau bernyanyi itu. Udah dibekalin nih ketika lahir gitu. Lebih ke sana, itu yang paling utama. Tidak karena stres mau kembali di enggak, justru kan waktu kalau stres itu justru pas peralihan ya, dari kita masih muda kemudian menikah, justru itu fase yang benar-benar selamat menyongsong hidup baru saya itu, ketika benar-benar masih belum menikah, kemudian menikah, itu benar-benar perubahan yang kita harus penyesuaian. Di sana sebenarnya kalau saya rasa ya sebagai seorang wanita yang kita harus melakukan penyesuaian. Kalau misalnya dibilang stres ya di sana sebenarnya gitu. Kalau pekerjaan enggak deh. Pekerjaan itu kita punya aturan-aturan yang kita tinggal ikutin aja. Asal sudah sesuai ya udah gitu. Salah gitu. Boleh nanya nggak, Bu? Apa tuh? Gimana caranya menghasilkan karya yang indah seperti ini? Oke, saya pertama baca ya kemarin itu judulnya ya tentang percintaan, mereka setengah mati jangan benci setengah mati. Oh iya, si Agatha. Oke, ya Agatha yang kehilangan orang tua di saat dia masih umur 3 tahun dirawat sama bibinya. Ada percintaan dia di sana. Terus dia punya teman yang selalu bercerita hari Minggu dia kesini tapi ternyata itu adalah karangan semata. Yes. Terakhir
dia bertemu dengan laki-laki ya yang ngikutin dia terus kuliah nih. terus terakhir dia datang ke rumah itu bersama si perempuan Perempuan itu. temannya. Itu selesai digantung plotnya ya. Iya, iya. Endingnya digantung, kita Iya. bingung Mau ngapain? mau ngapain ya. Terus ada kisah tentang ya Mbak kayaknya mendeskripsikan ayah Mbak sendiri yang mau main bola ya. Oh ya, itu ya. Ya. Itu untuk karena emang benar terjadi sih yang itu. Ya, saya tertarik juga dengan Cupang ini. Cupang. Bagaimana Wayan Sanu keluarganya pengen tanah itu dijual di daerah Nusa Penida ya. Lalu ya plotnya menggantung juga. Itu sorry deh, yang Wayan Sanu pun sebenarnya saya banyak sekali karena bertemu orang lah saya dapat tema gitu kan. Karena bertemu orang, mendengar cerita, kemudian saya dapat ini menarik gitu. Wayan Sanu ini pun sendiri saya dapat dari kebetulan kita dari kantor dapat fasilitas untuk CSA, apa namanya kayak bukan kayak boleh kursus bahasa lah gitu kan. Oke. Saya ngikutin, ambil deh gitu. Nah ini mentor saya itu anak muda dari Nusa Penida. Dia pinter gitu. Maksudnya dia orang yang pinter dan gigih. Bayangkan itu dia kuliah di mana, kemudian dia kuliah di Singaraja, kemudian mengajar di sini, kemudian harus sering bolak-balik ke Nusa Penida. Dan dari ceritanya dia adalah salah satu anak muda yang kayak mungkin di Karang Seketruno itu dia ininya lah ketuanya gitu kan. Nah dia banyak cerita, jadi dia cerita macam-macam, dia cerita saya dengerin gitu kan, dia cerita saya dengerin. Nah ini salah satu ceritanya dan saya jadiin judul. Oh iya. Nah Mbak, supaya bagus ini gimana caranya Mbak? Artinya supaya cerita mengalir, supaya pembaca itu plek, diam langsung baca sampai tuntas kayak apa yang saya alami itu gimana caranya Mbak? Ini kan semua tahun Radar Bali Digital juga pengen ini kalau misalnya mereka ingin bisa nggak dibimbing gitu atau kasih masukan atau apa pergaulan seperti apa yang membuat bisa menghasilkan karya seperti ini itu. Apakah dengar cerita semua orang ya bisa dengar cerita ya? Tapi kan sense itu nggak dapet. Kepekaan itu gimana cara menumbuhkannya gitu loh. Iya. Yang pertama saya menulis cerita adalah menurut saya menulis cerita adalah cara kita bertutur. Seperti sekarang kita ngobrol nih. Saya ngobrol sama atau mungkin saya nanti ngobrol sama teman-teman. Saya pengennya kan obrolan saya nyampe nih. Obrolan nyampe, mereka paham. Jadi yang kita ajak ngobrol tuh paham. Begitu juga kalau pas bikin cerita. Cara kita ngomong benar-benar akan mencerminkan cara kita menulis. Itu sebenarnya berkorelasi gitu. Nah, ketika kita ngobrol, taruhlah kita mau gosip gitu kan. Pasti kita akan kasih dia sesuatu yang tahu nggak sih ini gitu dulu kan, sesuatu yang bikin orang kenapa. Nah, ini juga sama sih. Tahu nggak si Wayan Sanu dia lagi sedih tadi di sana gitu. Kenapa dia sedih? Nah, tinggal langsung dibawa-bawa tuh. Oh, dia sedih karena gini. Habis itu dia ngapain gitu. Oh, dia begini. Karena pacarnya direbut. Ya, misalnya. Kenapa sih dia semarah itu sama si ini sih? Ya. Ternyata dari dulu dia urusannya saingan lulu gitu. Dan dibawa ke menurut saya tugas seorang penulis adalah juga membawa ke apa yang bisa kita pesan-pesan apa sih, misalnya lingkungan atau pihak-pihak orang-orang yang perlu disuarakan yang kayak gitu. Termasuk cara merayu perempuan juga ada di sini. Ada ya? Dalam cerpen yang mana ya? Aku lupa. Cappuccino ya? Apa? Oh iya, bukan Mojito. Iya. Itu kan cara yang asik untuk merayu perempuan itu. Itu sebenarnya berangkatnya karena saya suka aja sama nama minuman itu gitu. Mojito, iya, saya suka sama nama minuman itu, wah keren nih. Udah saya cari aja, udah bikin Mbak kesini gitu. Jadi memang tidak menyewa meja khusus di sana. Saya bayangin itu kadang-kadang saya lihat. Saya juga terinspirasi dari gambar Terinspirasi dari jadi gambar. kalau misalnya ada gambar gitu, ini gambar ini menarik. Saya pengen dia dijadiin cerpen. Saya munculin nanti ada apa? Bagaimana kalau gitu. Gimana kalau kita mikirnya gitu, gimana kalau gitu. Dan menurut saya pribadi ya ini lengkap karena kisah horornya ada. Horor ada kan? Horornya terinspirasi dari kantor itu. Iya. Jadi apa?
Sandikala ya judulnya ya, Sandikala. Jadi harus selesai waktunya. Kerasa ya, Dek ya? Ya? Kerasa ya? Kerasa. Oke deh. Selesai waktunya jam berapa gitu. Giliran dong. Giliran yang lain. Itu kan penutupnya ketika mesin printer hidup, lalu ngeprint disuruh pulang sih Amanta ya. Fania ya. Fania ya. Apa disuruh pulang gitu. Itu kan hal-hal teror yang asik. Kelasnya langsung kabur kalau gitu. Oh langsung kabur. Oh, enggak kalau kejadian kalau kayak real gitu. Langsung kabur. Kabur Tapi aja itu sudah. Itu real enggak? Enggak ya? ada. Atau tapi kalau suara-suara ada. Suara-suara ada. Kan memang kalau dari lantai 4 ya. Kalau di cerpen dari lantai 4. Bisa lantai 3 sebenarnya. Baik, kalau penasaran silahkan dibaca nanti semeton ya. Kita lanjut, Mbak. Gimana Mbak peran dari pertemanan, peran dari keluarga untuk penciptaan karya Mbak ya? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan menurut saya memang penting juga di proses penulisan ini deh gitu. Saya senang banget deh nanya itu. Karena apa? Saya bersyukur sekarang ini saya berada di lingkungan yang sangat support. Semua orang, tidak ada yang tidak, termasuk atasan saya di kantor juga support gitu. Ketika kemudian saya harus ikut suatu kegiatan yang membuat saya meninggalkan kerjaan sampai 2 minggu. Karena saya ada mengambil work lain. Dari sini saya ikut skrip film. Itu saya harus hampir 2 minggu tidak ngantor. Itu saya diizinin gitu. Dan saya nggak nyangka saya diizinin gitu. Itu luar biasa. Nah kemudian teman juga sangat banyak. Mereka sering, kadang-kadang ada yang ngirimin saya foto, ada foto gini, karena mereka tahu saya suka dari foto, itu terinspirasi. Suka ngirim foto, ada pelatihan apa dikirimin gitu. Support banget. Keluarga apalagi gitu. Wah kalau suami saya yang keren itu saya yang keren itu itu support banget. Kalau saya nggak nulis dia suka nanya gitu kan. Atau misalnya yang paling disupport adalah dia kan banyak taunya ya, kadang-kadang banyak ngobrol apa, saya suka dengerin dia ngobrol apa. Dan juga kritikus ulung tulisan-tulisan saya. Karena saya punya tema apa, saya nulis, saya bilang saya mau bikin tema ini nih. Kalau udah nggak masuk akal dia ngomong nggak masuk akal, gitu. Nggak bisa itu, nggak masuk akal. Oke, kalau mau bikin masuk akal gimana? Nah dia kasih saran gini-gini. Atau baca buku ini dulu, baca buku ini dulu. Oke deh, gitu. Jadi support banget deh. Oke. Mbak, rencana ke depan gimana, Mbak? Rencana ke depan terkait penulisan. Terkait penulisan, mungkin ada film juga tadi kan. Kalau penulisan, karena saya berangkat menulis itu adalah untuk menulis adalah kegembiraan menurut saya. Jadi dalam menulis saya pengen enjoy, saya pengen bergembira dalam menulis gitu kan. Jadi akan saya teruskan. Kebetulan sekarang sih sudah mulai nyiapin lagi yang lain gitu. Tapi ya nyicil lah, kalau kayak pegawai kan saya pakai tuh ilmu nyicilnya. Karena nggak mungkin saya bisa ngabisin 1 hari nulis terus, nggak mungkin. Jadi saya nyicil, jadi saya cicil aja dulu nulisnya. Nah kalau hal lain film kayak gitu saya masih jauh banget ya Dek ya. Jadi masih belajar aja sih. Ini hal baru, nggak ada salahnya kita pelajari gitu. Yang menarik dari Mbak Ge Ayu Suharsani ya, biar nggak salah, Ge Ari ya, adalah ini penting sekali ditekankan bahwa menulis itu tidak harus menjadi guru bahasa Indonesia dulu, tidak harus menjadi guru bahasa Inggris dulu baru nulis sastra. Enggak. Pegawai bank, saya ulangi, pegawai bank nulis, dan ini ya tidak semua bisa dilakukan oleh guru-guru saya dulu di kampus ya, atau di sekolah bahasa Indonesia. Jadi intinya sastra itu lintas batas. Yang diambil intinya adalah sisi humanisme, kemanusiaan ya Mbak ya. Jadi bagaimana kita berbagi ide, berbagi pesan dalam tulisan, kritik dan sebagainya, mungkin begitu Mbak ya. Oh ya betul. Dek, tak tambahin ya Dek. Saya tipikal orang yang nggak bisa ngomong langsung kalau ngeritik.
Saya bukan yang tipikal, aku misalnya jangan bikin jangan habisi tanah Bali gitu misalnya kalau kasarnya. Kemudian saya ngomong, saya ada di depan tampil, saya nggak bisa kayak gitu. Berarti ruang ini. Saya memilih ruang ini. Oke. Itu lagi yang penting ya. Tidak harus teriak bla 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 enggak. Tapi setiap orang punya cara ya. Iya. Yang mungkin tidak bisa silahkan teriak-teriak. Ada jalur ini ya, mungkin ada lukisan juga, ada film dan sebagainya ya. Dan begini, saya tidak tahu nih, kita tanya lagi sekali ya. Mau kan orang ekonomi, nulis itu untuk dijual untuk ada tabungan hari tua atau bagaimana, Mbak? Karena kan sering juga ada orientasi orang nulis, punya buku, bestseller, kaya raya. Nah, kalau Mbak gimana, Mbak? Sekarang belum deh. Belum. Sekarang belum deh. Sekarang lebih ke menjawab bahwa kita udah dikasih kayak semacam bekal dari ketika lahir, punya kemampuan, dikasih lah. Oh, ini nulis nih, ini apa gitu. Saya lagi pengen berterima kasih atas apa yang sudah dibekali itu, pengen nulis aja dulu. Next, siapa tahu sih nanti pas pensiun mungkin deh ya, saya pensiun, arah-arahan saya ternyata agak bergeser dikit ya. Oke. Bergeser dikit ya, mungkin aja. Tapi sekarang belum. Tapi sebenarnya mereka membawa nasib mereka masing-masing, yes. Ya. Betul. Jadi kalau memang Anda yang terkenal nanti itu urusan yang berbeda. Itu silakan gitu. Emak nggak apa-apa. Kita masih ada waktu? Masih ya, oke. Kita lanjutkan lagi sebentar, Mbak ya. Mbak, ini ada sosok Damar Wengi. Oke. Ada juga sosok Denges, ada siapa namanya yang siapa? Pendar Ayu yang arkeolog ya. Oke. Dan lokasinya real ya. Lokasinya real, ada Jalan Gatot Subroto, Tamblingan, terus beberapa tempat juga. Candi Kuning dan sebagainya. Kondisi perkembangan ekonomi dan sebagainya. Itu real kisah ini, ada orang yang punya hutan seluas 2 hektar lalu dia jaga itu, atau metafor semata, Mbak? Ya, itu kalau setting tempat memang saya cari real gitu. Bahkan saya membayangkan memang misalnya Gatot Subroto itu yang mana sih gitu. Saya membayangkan itu gedungnya yang mana, gedung yang Kasamaya itu yang mana, itu saya bayangkan. Kemudian juga sosok-sosok pemerannya, Damar Wengi, Pendar Ayu, siapa lagi itu secara Gunadi. real. Gunadi secara real sebenarnya nggak ada. Tapi banyak teman-teman yang ngira itu dia ya, enggak kok gitu. Cuman saya ambil dikit aja. Tapi seseorang yang punya hutan sendiri seluas 2 hektar itu ada? Enggak. Itu tidak ada? Enggak ada. Cuman saya membayangkan aja itu semacam itu tadi dia bilang ya, metafornya itu ada seperti itu di sana gitu. Tapi situsnya banyak orang bilang Atlantis itu sebenarnya ada di Bedugul gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Iya, ada bukunya bahkan. Makanya apakah intuisi mengantarkan? Kayaknya intuisi deh. Si penulis mau itu. Ada yang bilang seperti itu. Ini menariknya yang dia bilang deh. Justru saya nggak tahu nih bahwa ada yang bilang Atlantis ada di sana. Atlantis yang tersembunyi itu ada yang bilang ada di sekitar Baturiti, Bedugul itu. Terus ada muncul tulisan ini juga. Bahkan ada yang terakhir ada makam terus diangkat si Damar Wengi sebagai pewaris. Ini menarik banget yang Dek bilang, karena arahan saya ini kan sebenarnya mau diarahkan ke membuat skrip film si Kunang-Kunang Hitam, dan sudah saya buat, sudah ada skrip filmnya, sudah jadi, tinggal nunggu jodoh kalau ada jodohnya gitu kan. Dan di sana memang saya bilang bahwa ada tokoh asing yang sebenarnya pengen ke sana, ke daerah itu untuk mencari Atlantis yang hilang. Ini saya nggak tahu deh. Maksudnya kita ngobrol sekarang nih, saya nggak tahu arahnya ke situ gitu. Arahnya ke sana. Tapi memang saya bikin seperti itu, dan
kenapa Tamblingan? Mungkin kayak semacam intuisi ya, Dek ya. Kebetulan memang saya suka banget daerah Tamblingan itu, saya suka banget. Dan memang di sana itu kan banyak yang aura apa namanya ya? Bulu kuduk saya berdiri nih, Mbak. Dek, itu di sana sebelum saya bikin ini saya minta izin dulu. Jadi saya suami sama keluarga anak-anak camping gitu ya ke sana. Saya trekking. Dari pura, ada berapa pura ya yang kita mampir. Itu puranya real ya? Pura itu real. Pura yang ini perjalanan beneran ya. Waktu saya trekking di sini puranya real? Enggak. Enggak. Saya pura ini ada yang real. Cuman saya nggak detilin banget pura enggak ya. Itu memang ada puranya. Iya. Ada puranya. Nah, ada pura lain yang saya merasa ada apa namanya? Kok saya nyaman gitu. Jadi saya pura enggak ya, di atasnya pura enggak. Itu saya merasa nyaman di sana. Dan sebelum menulis saya minta izin gitu. Ya keyakinan aja sih, saya bilang saya mau nulis nih, omongan biasa gitu kan. Saya mau nulis, karena kita kesana kan nggak bawa apa-apa, nggak bawa canang atau apa enggak. Cuman saya diem di sana terus bilang mohon izin saya mau nulis, karena saya juga jepret-jepret di sana kan, masuk itu kan juga mohon izin. Saya mau nulis ini, mohon dibimbing juga gitu. Ya, jadi juga dia gitu. Sebelum acara ini kita tutup, kok saya lihat Mbak, mohon maaf ya. Apa? Kok ingat sama almarhum Putu Vivi Lestari, Mbak? Rambutnya kali sama. Rambut sama ya. Terus tapi saya emang gaya ngobrolnya juga sama ya. Oke, semeton Putu Vivi Lestari itu adalah salah satu penyair Bali. Karyanya masuk nominasi Katulistiwa Literary Award ya, namun belum jadi juara ya. Beliau sudah ada di alam sana. Oke, kita lanjutkan, Bu. Vivi adalah orang yang membuat saya masuk ke dunia ini. Jadi Vivi itu teman SMP, SMA, kuliah saya. Saya sangkatan. Jadi SMP itu saya pernah ikut lomba menulis puisi, cuman tentu saya tidak menang ya. Pasti Vivi yang menang lah gitu. Saya nggak menang. Cuman sempat ngobrol, dari sana saya kenal Vivi. Kemudian ketika sudah SMA, makin sering saya satu kelas sama dia. Jadi deket banget lah. Kuliah ketemu lagi karena sama-sama Fakultas Ekonomi. Pengen masuk unit kegiatan mahasiswa yang sama. Saya yang masuk, dia nggak jadi gitu, karena suatu keidealisannya lah, dia kan idealis orangnya. Dia nggak jadi masuk, saya yang jadi masuk. Cuman karena itulah kemudian saya tercebur ke sini. Serius, itu Vivi yang bawa saya ke sini. Nggak ada orang lain. Jadi bekal dari yang kuasa, kita simpulkan aja langsung ya. Kalau memang ada bakat, bekal dari yang maha kuasa itu memang harus bertemu dengan jodohnya. Kebetulan Moge Ari ternyata dia ikut teater lingkar. Bukan. Saya di sini SMP 1 berarti ya? SMP 1, tapi saya benar-benar nggak terlibat di sama Pak GM Sekewedano. Pak GM guru saya, tapi salah satu guru yang saya sukai. Teater, tapi saya nggak ikut. Sanggar budaya namanya. Sanggar Cipta Budaya. Cuman saya nggak ikut deh. Saya itu cuman penonton. Cuman penonton. Nggak berani. Tapi yang jadi memang penonton, Mbak. Gitu ya? Yang ikut. Iya. Pokoknya ikut dah ambil aja. Teater angin berarti ya ikut. Nggak ikut. Saya bener-bener nggak ikut teater semua nggak ikut. Saya bener-bener nggak terlibat. Yang ikut dulu teater Sanggar Cipta Budaya. Sanggar Cipta Budaya sama teater angin harus cemburu ya sama ya. Ini udah dapat punya buku. Saya diinspirasi oleh Pak GM. Jadi saya ikut ekstra, itu kan ekstra dulu Sanggar Cipta Budaya. Jadi saya suka nontonin Pak GM ngajarin anak-anak teater itu kan mereka harus tarik nafas, olah vokal ya. Saya ikutnya apa dek? Saya ikut PMR. Jadi saya nonton dari sebelahnya gitu. Wah, asik banget ya itu. Cuman saya nggak ikut. Baik. Ketika sastra mengalir ya dalam nafas kita, jadi dokter ikut jadi dokter yang baik, jadi pegawai bank jadi pegawai bank yang baik. Ya, tidak harus jadi sastra, tidak harus jadi apa namanya, artinya ya tidak harus kalau belajar sastra jadi sastrawan tuh enggak, bisa nyambi ya, bisa Mbak, kita tutup aja Mbak, biar enggak kita ngalur ngidul nanti. Mbak, silahkan disapa Semeton Nadar Bali, dan Mbak mungkin ada kata penutup untuk dua karya Mbak ini, silahkan Mbak. Baik, Semeton Radar Bali Digital, demikian tadi pembicaraan saya sama Dek Surya.
Jadi memang pertama kalau dalam menulis bergembiralah, menulislah dengan gembira, karena di sana kita bisa merasakan itu, oh kita bisa bikin dunia yang ingin kita buat, tapi dengan kegembiraan. Karena kalau menulis nggak harus kita sedih ya, nggak harus misalnya patah hati, nggak harus kita merasakan apa, tapi bergembiralah, tulislah apa yang ingin kita tulis dengan cara gembira, dan berkaryalah selagi memang kita kalau kita memiliki bakat itu, jawablah bakat itu. Tapi jangan sedih kalau misalnya nggak punya bakat itu, jangan juga tidak berkarya. Ya, lakukanlah sesuatu. Oke. Terima kasih Simultan Antara Beli Digital. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Semua.